Ya. Apakah siap untuk melakukan pelajaran pada siang hari ini? Ya. Oke. Kedua kelas tolong dipimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, adalah bersama saya Maki. Mulai. Selesai. Siap, Brad. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya mau absensi dulu ya. Absensi dulu siswa-siswanya. Ilham, ya Pak. Farel, ya. Agung, ya. Denny, ya Pak. Erik, ya. Heru, ya. Alga, ya. Aheng, ya Pak. Jeki, ya Pak. Udah masuk semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita mulai hari ini. Ya, nah, kamu harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis garis gambar sesuai bentuk dan jenis garisnya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis garis-garis gambar sesuai bentuk dan fungsinya. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan, kita praktek nih, mempraktekkan garis-garis gambar sesuai bentuk dan fungsi garisnya. Jadi mungkin kalau siang ini ngantuk nih, jadi jangan sampai pembelajaran kita kali ini tolong lebih fokus lagi ya. Oke, biar ngantuknya hilang, nah, sedikit saya mau ulas lagi nih untuk materi yang minggu lalu. Nah, saya ulas lagi dikit materi minggu lalu yang belum, yang akan pengen tahu saya pengen tahu masih nyantol nggak di pikiran kamu. Coba Heru, coba apa yang disebut dengan gambar teknik? Adalah gambar bentuk dari suatu benda yang pembuatannya fenomena pada aturan tertentu. Ya, betul. Jadi gambar itu bentuk ya, dan proses pembuatnya dan terkait pada aturan. Oke, satu. Yang kedua, Ilham. Coba ilhamkan beberapa macam gambar pensil, penggal tiga, panjang, gambar. Udah tahu semua itu? Tidak. Coba berat, enggak kan? Yang ketiga, coba yang mana Jeki? Ya, coba Jeki, jelaskan standar ukuran gambar. 1,189 kali 840 mm. 840 kali 190 mm. 500 420 mm. 420 kali 227 mm. Oke, betul. Coba yang keempat, Erik. Coba disebutkan jenis-jenis ukuran penggaris segitiga. Berapa ukurannya? Tapi semua hampir menguasai untuk materi minggu kemarin ya. Ini tolong
jangan sampai hilang lagi nih yang sudah kita pelajari. Baik, selanjutnya Bapak ingin sedikit saya berikan materi untuk minggu ini ya tentang garis-garis gambar. Sebelum itu kita lihat videonya. Nanti kamu buat resume ya. Kamu lihat, kamu amati, kamu analisis semuanya di sini. Buat resumenya, buat per kelompok. Per kelompoknya tetap yang kayak minggu kemarin. Ya, buat 3 kelompok. Sudah siap ya? Oke. Nah, 3 kelompok, masing-masing kelompok kan 3 orang. Oke, sekarang kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita masih akan membahas seputar tentang gambar teknik otomotif. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang standar huruf, angka, dan etiket dalam gambar teknik. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan tentang jenis-jenis garis dalam gambar teknik. Yang pertama yaitu garis tebal yang memiliki ukuran antara 0,5 sampai 0,8 mm. Garis tebal digunakan untuk membuat garis gambar, garis tepi, dan etiket. Yang kedua, garis tipis memiliki ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm. Garis tipis digunakan untuk membuat garis ukuran, membuat garis bantu ukuran, dan membuat garis arsir. Yang ketiga, garis tipis bergelombang bebas memiliki ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm. Digunakan untuk menggambar garis batas gambar yang dipotong, yaitu garis gores. Bentuknya garis putus-putus atau garis strip-strip. Ada 2 macam garis gores tebal dan garis gores tipis. Garis gores tipis tebal garisnya 0,35 mm, sedangkan untuk garis gores tebal 5 mm. Jenis garis ini digunakan untuk menggambarkan garis benda yang tidak terlihat secara langsung atau garis benda yang terhalang. Yang kelima, garis gores tipis. Bentuknya seperti garis strip-titik memiliki ketebalan antara 0,1 sampai 0,35 mm. Jenis garis ini banyak digunakan sebagai garis sumbu. Yang keenam masih garis gores titik tetapi tebal, memiliki ketebalan 0,7 mm. Garis gores titik tebal digunakan untuk menunjukkan suatu bagian benda yang akan mendapat pengerjaan tambahan. Yang berikutnya yaitu garis gores titik tipis yang ditebalkan pada bagian ujungnya. Garis ini digunakan sebagai garis bidang potong atau untuk menunjukkan bagian benda yang akan dipotong. Demikian tadi jenis-jenis garis dalam gambar teknik. Kemudian untuk tugas gambar yang ketiga, itu tugas buat presentasi hari ini. Coba kamu, saya kasih waktu 10 menit untuk buat resumenya. Ya, silakan. Per kelompok aja. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil materi yang sudah kita tonton tadi. Ya, silakan. Ya, buatlah. Ya, saya tunggu waktunya 10 menit. Kita buat hasil resumannya.
Nanti sehabis ini kamu presentasikan. Nanti ada yang mau bertanya, silahkan. Setelah itu baru kita coba buatkan tugas praktek menggambar. Apa Agung, ngantuk? Jangan ngantuk. Dan sedikit kok materinya, nggak banyak. Silakan. Nanti kita kelompok 1 dulu ya. Yang untuk presentasinya, coba. Oke, cukup waktunya. Kelompok 1 ya, maju ke depan. Kelompok sini. Nah, yuk silakan. Ya, Langsung dari materi yang ditonton. Ini garis yang digunakan dalam membuat gambar teknik adalah garis gambar, garis gores, garis tumbuh, garis titik kontinu. ya, dari ada yang mau nanya? Ya, silakan. Contoh berikan contoh garis gambar untuk gambar garis tumbuh. Ya, dia minta contoh tuh garis gambar, garis sumbu. Kayak gimana? Garis gores atau garis tumbuh digunakan untuk menggambar garis tumbuh simetris. Ya, coba digambarkan. Agak panjang garisnya. Oke, masih di situ. Gimana, puas dah? Puas, Pak. Ya. Oke, silakan duduk. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya. Oke. Sekarang presentasi kelompok 2. Ya, silakan. Materi yang ditonton. Pada gambar jenis-jenis garis yang digunakan antara lain garis tebal kontinu yang berfungsi mendapat garis lingkar bentuk atau garis putih, garis tipis atau garis tumbuh digunakan untuk menggambarkan garis tumbuh, garis lurus itu digunakan untuk menggambar garis bidang. Jika ketebalan garis atau garis gambar itu berbeda, sesuaikan yang menggunakan kertas gambar. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa? Tadi siapa? Tadi kayak dengar Abel sama tadi yang mau nanya. Ya siapa? Ayo. Coba sini. Ada yang mau ditanya? Coba nih. Coba mau ditanya Abel, silakan. Kenapa ketebalan garis gambar itu harus disesuaikan dengan ukuran kertas gambar? Coba dijawab. Tujuannya pada saat kita menggambar gambar itu lebih mudah. Banyak kalau kita pakai kertas gambar atau itu kita harus A0 bukan AO, A0. A0 itu harus tebal dibandingkan jika kita pakai A3. Ya. Puas nggak jawabannya? Duduk. Nanti kalau nggak puas saya jelasin lagi. Biar kamu lebih jelas. Baik, saya bantu jawab ya. Biar kamu lebih ngerti. Tadi yang pertanyaan pertama tadi apa? Kelompok 1 tadi pertanyaan apa? Coba Jeki. Coba berikan contoh garis gambar untuk gambar garis buku. Nah, gambar garis sumbu. Nah, garis sumbu itu contohnya seperti ini.
ya. Kalau lebih mudahnya kan mungkin Erik masih gambar seperti ini ya. Nah, lebih baiknya kalau contoh yang paling aktual di gambar adalah lingkaran. Contoh seperti ini. Nah, dia harus putus ya, titik putus. Nah, itu menandakan sumbu. Jadi setiap ada lingkaran pasti harus diberikan sumbu gambarnya. Nanti ada di penampangnya juga. Ini simpel aja nih karena ini jadi dia lanjut seperti ini. Nah, ini namanya garis sumbu. Ada yang masih belum ngerti? Jelas? Oke, nanti ini yang sekarang yang pertanyaan kedua. Tadi siapa? Abel, coba. Berapa ketebalan garis gambar itu harus disesuaikan dengan ukuran kertas gambar. Ya, sesuaikan dengan kertas gambar. Jadi ukuran kertas gambar kan beda-beda. Tadi kan kertas gambarnya ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di situ berbeda tuh. Semakin dia besar, semakin tebal. Ini prinsipnya itu. Kenapa? Untuk melihat gambar itu lebih jelas. Kan semakin besar kalau kamu cuma garisnya tipis, nggak jelas kan kalau gambar. Nah, maka di teori gambarnya memang harus dijelaskan lebih tebal untuk gambarnya. Ngerti? Gimana? Oke, kita ada lagi nggak pertanyaan untuk yang materi ini? Ada lagi mungkin Denny mau nanya? Ada mau tanya yang lain siapa? Selain Denny? Denny mau tanya apa? Apa fungsi dari garis gores? Nah, garis gores ini Untuk menggambarkan bagian yang tidak terlihat, yang tidak terlihat langsung oleh mata. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau buat garis gambar, berarti nggak terlihat, kita harus tambahin di sini. Nah, garis gores. Nah, dia garis gores seperti ini. Nah, ini yang disebut garis gores. Tapi aktualnya nanti harus bagus. Ya, ada berukuran ya. Jangan sembarangan di gambar itu. Jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya kita langsung, kalau sudah ngerti semua, kita langsung ke tugas ya, tugas praktek gambar. Tugas praktek gambar, tolong dilihat dulu tugasnya apa. Kita lihat dari video ini. Kalian akan belajar menggambar garis. Yang pertama, silakan disiapkan kertas A4, pensil dan pasang penggaris ketiga. Kemudian buat garis tepi dan etiket seperti dalam video sebelumnya. Untuk judul gambar dalam etiket yaitu jenis-jenis garis. Jenis garis apa saja yang digambar dalam kertas A4 dan bagaimana ketentuannya? Simak video sampai akhir agar Ya, kalian dapat gambar tolong dilihat. Nanti kamu kan gambar ini proyeknya. Setelah garis tepi dan etiket siap, berikutnya kita ukur 15 mili dari garis tepi bagian atas. Kemudian kita tarik garis bantu. Kita ukur
10 mili dari garis tepi sebelah kanan dan 10 mili dari garis tepi sebelah kiri. Jadi 10 kanan, 10 Kemudian ini kita ingat tarik tuh, 10 ya. Buat garis bantunya nanti 10. Nah, kemudian untuk jenis garis yang akan kita gambar, nanti ada 6 jenis garis, yaitu garis tebal, garis tipis, garis gores tebal, garis gores tipis, garis gores titik tebal, dan garis gores titik tipis. Yang pertama, kita akan membuat garis tebal. Agar lebih mudah, kita menggunakan sepasang penggaris segitiga. Ya, Untuk perhatikan. penggaris segitiga yang satu kita tempelkan pada garis bantu yang tadi sudah kita buat 10 mili dari garis tepi bagian kiri. Kemudian untuk penggaris segitiga yang satunya tinggal kita tempelkan dan kita mulai dari garis bantu yang tadi kita buat 15 mili dari garis tepi bagian atas. Kemudian tinggal kita tarik garis. Nah, kemudian jarak antara garis yang pertama dengan berikutnya yaitu 5 mili. Jaraknya 5 mili ya. Penggaris itu jarak 5 mili. Untuk penggaris yang sebelah kiri ini jangan sampai geser. Jadi ini bentuknya ketelitian. Jangan sampai kamu ngerjainnya buru-buru. Jadi gambar kayak gini nih harus teliti. Pelan-pelan tapi pasti. Kita buat 6 garis tebal. Nah, kemudian garis berikutnya yaitu garis tipis kita buat selisihnya 10 mili dari Gambarnya garis tebal. gambar Ini sama, kita buat 6 garis tipis dengan jarak tolong perhatikan ini. 5 mili. Oke, cukup ya. Ya, silakan mulai gambar. Kalau nggak ngerti, jadi tengah. Lanjutkan gambarnya. Lanjut aja, lanjutin. Garisnya dimasukin. Oke, lanjutin gambarnya. Warnanya pun kamu kasih gambar itu. Ya udah, saya kasih waktu 15 menit lah. Kalau gambar kayak gini nggak usah lama-lama. Nanti langsung saya nilai. Ayo mulai. Jangan ragu-ragu, ayo mulai. Gak bisa nanya. Jangan diam aja.
ketua kelas kumpulkan, ambil hasilnya. Kalau saya bilang sudah kelar, kumpulkan, kita lihat nanti hasilnya gimana dengan waktu yang terbatas ini. Ukur dari atas ini. Nah, luruskan ininya. Ya, kau tarik mulai dari sini. 5 kan? Nah, mulai pelan-pelan. Tipis saja, garis tipis. Terus. Ya, lagi. 5. Tarik lagi. Ya, lanjutkan sampai salah. Ya, ketua kelas, kumpulkan dulu hasilnya. Cukup. Kumpulkan semuanya. Ini yang di daerah sini, kumpulkan. Nanti kita nilai. Oke, nanti hasilnya saya nilai. Nah, sebelum itu saya mau, sebelum kita akhiri materi ini, kita sebenarnya pengen tahu kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, di sini cuma diwakili sama ketua kelas. Coba ketua kelas, silakan. Ya. Kelas ngomongin. Jawaban kesimpulan pembelajaran. 1. Dengan pembelajaran menarik garis gambar ini kita dituntun untuk lebih sabar dan tidak terburu-buru dalam menarik garis gambar. Yang kedua, dalam pembelajaran ini kita bisa membedakan ketebalan masing-masing garis. Ya, berarti kita nih belajarnya hari ini bisa mengambil kesimpulan ya. Dari kesimpulannya apa? Dengan pembelajaran menarik garis gambar, kita dituntut lebih sabar. Nah, kalau nggak sabar, hasilnya jadi nggak rata. Jadi kita memainkan dua penggaris segitiga ini. Nah, ini kalau nggak sabar susah. Silakan dulu. Nah, kesimpulannya yang diambil oke, udah bagus. Dan membedakan ketebalan masing-masing garis. Jadi tadi kita belajar di teorinya masalah ketebalan garis. Itu yang menentukan adalah dari kertasnya. Jadi semakin besar kertasnya, garisnya lebih tebal. Kalau kita sesuaikan, kalau kita pakai 4, berarti garisnya ya standar seperti ini, 0,5 mm. Oke. Nah, sebelum kesimpulannya udah kita dapat, saya mau ada tes sumatif, tes teori, ya, tes teori untuk kamu dikerjakan dengan waktu 10 menit.
ya, dengan waktu 10 menit kita refleksikan apa sih yang tadi kita udah dapat selama ini, selama materi ini. Ya, silakan dibagikan sekarang. Tas, buku, berapa bu? Nanti di bawah itu ada kolom refleksi ya. Kolom refleksi itu kasih masukan ke saya, input ke saya, seperti apa cara belajar saya. Kamu tulis saja di kolom refleksi itu. Misalnya Pak, apa kurang kencang suaranya, atau Bapak kurang jelas, ditulis saja di kolom refleksi. Dijawab aja apa yang ada di pikiran kamu. Kita mau cek nanti. Dikumpulkan. Jadi kasih nama semua. Ya. Baik. Untuk pertemuan kita kali ini mungkin cukup. Tapi sebelum itu, nanti minggu depan Bapak harap kamu membaca yang buku paketnya itu untuk materi minggu selanjutnya. Ya, coba ditulis dulu tuh. Untuk minggu selanjutnya itu adalah menggambar konstruksi geometris. Nah, tingkatannya udah lebih hebat lagi tuh. Menggambar konstruksi geometris benda. Nah, jadi tolong kamu baca, pelajari, nanti ya dibuat persiapan lah. Begitu pertemuan minggu depan, jadi kamu sudah siap. Jangan sampai materi yang nanti saya mau ajarkan kamu tidak ngerti. Jadi saya minta tolong untuk materi pembelajaran selanjutnya tolong dibaca di buku paketnya. Oke? Ya. Ini hasil tes sumatifnya udah. Nanti kita cek kolom refleksi sudah diisi semua. Ya, ini buat refleksi saya. Baik, sebelum kita tutup, ketua kelas, kita tutup dengan doa. Ya, yuk kita sama-sama berdoa. Ya, teman-teman, kita terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Ya, gerak. Beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.